Thank you. Ini merupakan channel saya yang merupakan catatan dari sekolah saya. Jika saya tegaskan lagi, jika bermanfaat boleh digunakan, dan jika memang tidak sesuai dengan apa yang Anda cari, silahkan pindah ke video selanjutnya atau ke channel yang lainnya. Oke, kita masuk ke sistem operasi. Di sistem operasi dibagi menjadi dua pada saat ini, yaitu di Windows dan Linux. Windows sekarang sudah sampai Windows 10. Lalu secara perampangan Windows dari Windows 1, Windows 2, Windows 2.1 sampai dengan yang sekarang yang terbaru adalah Windows 10. Untuk Windows 1.0 itu dirilis tanggal 20 November 1985. Diberi nama Windows oleh Rowland Hanson, Marketing Manager Microsoft Corporation, dan hanya memiliki kemampuan MS-DOS. Ini merupakan salah satu tampilan dari Windows 1.0 tahun 1985. Lanjut ke Windows 2, yaitu dirilis tahun 9 Desember 1987. Pada Windows 2.0 ini dapat menjalankan aplikasi secara multitasking dan dapat mengakses memori sampai dengan 1 MB. Lalu ada update di 2.1, masih mendukung high memory area, lalu menggunakan kernel yang berjalan dalam modus terproteksi, mampu menampilkan jendela Windows yang secara cascade atau bertumpuk. Ini merupakan tampilan dari Windows 2.0 atau 2.1, masih sama dengan Windows 1.0, masih sangat sederhana sekali. Lalu selanjutnya kita masuk ke Windows 3.0, yaitu dirilis tanggal 22 Mei 1990. Dikenalkan yaitu fitur virtual memory dapat berjalan dalam 3 modus. Nah, pada Windows 3.0 ini sudah dikenal dengan istilah VGA atau Video Graphic Array. Lalu dapat versi Windows pertama yang menggunakan modus terproteksi. Selanjutnya ada update seperti biasanya, ada Windows 3.1 yang dirilis tanggal 6 April 1992. Dapat dukungan terhadap multimedia. Ada sistem baru bernama NTS. Lalu di tahun 1993, 8 November 1993, ada muncul Windows 3.11, yaitu penyempurnaan dari Windows 3.1. Ini merupakan tampilan dari Windows 3.0 atau 3.1, masih sama seperti sebelumnya, bentuk DOS masih sangat sederhana. Lalu lanjut kita ke Windows 95, yaitu dirilis pada tanggal 24 Agustus 1995. Diperkenalkan teknologi plug and play atau istilahnya PNP, yaitu menggunakan kernel 32 bit, menggunakan sistem operasi DOS. Support pada Windows ini sudah support USB. Tampilan awalnya sangat sederhana sekali, tapi hampir mendekati sekarang ya, sudah ada tombol start, ada menu. Lalu tahun 98 muncullah Windows 98 yang dirilis tanggal 25 Juni 1998. Pada Windows ini sudah mendukung FAT32 dan mengizinkan partisi yang lebih dari 2 GB. Sudah ada Internet Explorer untuk mengakses internet. Digunakan Internet Connection Sharing yang merupakan sebuah bentuk dari Network Address Translation yang mengizinkan beberapa mesin di dalam sebuah jaringan lokal agar dapat menggunakan satu buah jalur koneksi internet bersama-sama. Ini merupakan tampilan dari Windows 98, sudah ada Internet Explorer, sudah ada start menu. Lalu tahun 2000 muncullah Windows 2000 atau biasa disebut NT 5.0, dirilis tanggal 17 Februari tahun 2000. Di sini sudah diperkenalkan teknologi seperti DNS atau Domain Name System. Kalau teman-teman tidak tahu Domain Name System itu apa, Domain Name System adalah cara untuk mempermudah kita mengakses suatu website. Misalkan kita mengetik google.com, sebenarnya di belakang google.com tersebut terdapat IP address yang seharusnya kita akses, tetapi dengan menggunakan Domain Name System ini kita bisa mengetikkan hanya dengan google.com.
Lalu ada LDAP, ini untuk WiFi, dan ada Kerberos untuk menghubungkan antara sebuah mesin ke mesin lainnya. Windows versi ini merupakan Windows berbasis kernel NT terakhir yang tidak mengharuskan penggunanya untuk melakukan aktivitas. Ini merupakan tampilan yang dari Windows 2000. Selanjutnya pada tahun 2000 juga diperkenalkan Windows ME atau Windows Me, dirilis pada tanggal 14 September tahun 2000. Diperkenalkannya ada sistem restore, diperkenalkan dengan Windows Movie Maker, itu untuk mengedit video, dan versi Windows terakhir yang menggunakan kernel monolitik dan tidak memiliki Windows Product Activation. Tampilannya masih sama ya, Millennium Edition. Lalu yang sangat terkenal sekali, Windows XP, dirilis tanggal 25 Oktober tahun 2001, versi Windows yang paling sempurna dibandingkan versi sebelumnya, menggunakan kernel NT 5.1 yang terkenal dengan kestabilannya. Pada zaman dulu ini sangat populer ya wallpapernya ini. Pada tahun 2003 untuk server dirilislah Windows Server, dirilis pada tanggal 25 April 2003, digunakan untuk komputer yang berbasis server. Jadi ini hanya untuk server ya, bukan untuk PC atau desktop. Tampilannya sama seperti desktop, tapi ini kegunaannya untuk server. Lalu selanjutnya ada Windows Vista, yang menurut saya Windows yang paling gagal karena terlalu lambat. Dirilis tanggal untuk bisnis 30 November 2006 dan untuk rumahan tanggal 30 Januari 2007 menggunakan kernel baru NT 6.0 dan menawarkan versi Microsoft Internet Explorer yang lebih aman serta Windows Media Player yang baru. Tampilan seperti ini, tapi ini Windows yang sangat berat di zamannya. Lalu untuk server muncul lagi di tahun 2007, tepatnya tanggal 7 Januari 2007, didesain khusus untuk digunakan oleh para konsumen dari pengguna rumahan. Dapat dikonfigurasi dan dipantau dengan menggunakan program konsol yang dapat diinstal pada sebuah PC klien. Pada tahun 2008, Windows juga mengeluarkan untuk versi server, yaitu pada tanggal 27 Februari 2008. Ini pengembangan dari yang sebelumnya, dibangun menggunakan keunggulan untuk keamanan Windows Vista untuk penyempurnaan dari Windows Server tahun 2003. Lalu muncullah untuk desktop, yaitu Windows 7, merupakan penerus dari Windows Vista, dirilis tahun 2009, dikenal dengan sebutan Black Home dan Vienna. Tampilannya seperti ini. Pada 2008 dirilislah pada tahun 2012, tepatnya 26 Oktober 2012, dirilislah Windows 8 yang pada saat itu support untuk tablet dan PC. Tetapi pada Windows 8 ini menu startnya tidak ada di pojok kiri bawah, tapi berubah jadi tampilannya seperti ini. Lalu karena banyaknya protes oleh user atau Windows pada tahun 2013, tepatnya 26 Juni 2013, mengembalikan tombol start tersebut pada Windows 8.1. Lalu Windows yang sampai sekarang masih digunakan, yaitu Windows 10, diperkenalkan tanggal 30 September 2014 dan dirilis pada tanggal 29 Juli 2015. Tampilannya seperti teman-teman yang sudah bisa tahu sampai sekarang, mungkin teman-teman juga punya Windows 10. Ini merupakan tabel dari Windows 1 sampai Windows 3.1, yaitu masih menggunakan 16 bit. Di Windows NT 31 sampai Windows XP masih menggunakan 32 bit. Yang sudah menggunakan 64 bit yaitu Windows Server 2003. Lalu dilanjutkan Windows XP sudah menggunakan 64 bit, Windows 7 ada 32 bit dan 64 bit. Dari situ dari Home Server 2012 sampai Windows Server 2016 sudah menggunakan 64 bit.
Jenis file system yang digunakan Windows yaitu FAT, ada FAT 12, 16, dan 32. Ini merupakan jenis file system yang biasanya digunakan pada penyimpanan ya, pada penyimpanan flash disk maupun hard disk. Biasanya kalau di hard disk yaitu NTFS atau New Technology File System. FAT12 menggunakan ukuran unit alokasi yang memiliki batas hingga 12 bit. Merupakan file system asli dari FAT yang pertama kali digunakan dalam sistem operasi MS-DOS. Batas kapasitas hanya 32 MB. FAT16 yaitu menggunakan ukuran unit alokasi yang memiliki batas hingga 16 bit. Batas kapasitasnya 43. Bisa diakses oleh MS-DOS versi 4 ke atas. Lalu yang masih kita pakai sampai sekarang yaitu FAT32 menggunakan ukuran unit alokasi yang memiliki batas hingga 32 bit, batas kapasitasnya hingga 8 TB, digunakan mulai Windows 95. Lalu yang terakhir yang masih ada di hard disk kita sampai sekarang yaitu merupakan NTFS, merupakan sebuah file system yang dikembangkan oleh Microsoft. Memiliki sebuah desain yang sederhana tapi memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan Microsoft. Fitur-fitur dari NTFS ini ada dapat mengatur kuota volume untuk setiap pengguna, mendukung file system terenkripsi, penamaan berkas dengan metode pengkodean Unicode. Ini merupakan beberapa versi dari NTFS, dari NTFS 1.0 sampai NTFS 3.1. Kelebihan Windows dibandingkan sistem operasi yang lainnya yaitu user friendly, instalasi software masih dibilang mudah, dan banyak software berbasis Windows, misalkan software game, software aplikasi editing, software aplikasi yang lainnya. Kekurangannya adalah jika teman-teman menggunakan Windows itu harus berbayar. Jika kalian tidak berbayar berarti bisa jadi sudah diinkludkan dengan harga laptop atau mungkin membajak komunitasnya, karena komunitas Windows ini sedikit karena dia bukan open source, dia sistemnya closed source. Banyak virus karena lebih banyak data yang diincar. Lalu sistem keamanannya masih kurang stabil. Secara umum keamanan Windows masih kurang dibandingkan OS lain. Tidak ada pembatasan user untuk masuk ke OS Windows dan terhadap virus. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika bermanfaat silahkan digunakan, jika tidak bisa melihat video yang lainnya. Terima kasih.